Pernah kalian melihat resto yang menjual makanan siap saji ramai dikunjungi pembeli? Lantas kerap merasa penasaran bagaimana si owner membuat resep rahasianya. Apakah ada resep khusus atau cara membuatnya? Ada seorang nenek 80 tahun yang diketahui berasal dari Bermargayo. Ia membuka sebuah warung mie baru. Warungnya ini laku keras, rasa masakannya pun sangat enak dan membuat ketagihan. Tapi, tahukah kamu kalau mau makan mie buatan Nenek Yo ini ternyata membutuhkan perjuangan? Satu harinya, Nenek Yo hanya menjual 100 mangkuk mie, tidak lebih satu mangkuk pun. Banyak orang yang kemudian berkomentar, nenek ini sungguh mengesalkan. Sengaja menyusahkan konsumen yang ingin membeli mie. Percuma rasanya enak, kita tidak usah ke sini lagi ya. Tapi, setiap harinya tetap saja banyak orang yang mengantre dari pagi untuk bisa menikmati mie buatan Nenek Yo. Nenek Yo yang melihat antrean itu merasa sangat senang, saya tahu banyak orang ketagihan. Suatu kali, ada seorang konsumen yang membeli satu mangkuk mie dan kemudian diam-diam menyelinap menuju dapur. Nenek Yo yang melihat hal itu langsung mencegatnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak baca bahwa dilarang masuk ke dapur?" Konsumen itu menjawab, "Aku cuma mau tambah satu mangkuk mie." Memangnya apa yang disembunyikan di dapur sampai-sampai semua orang tidak boleh melihat ke dalam? Nenek Yo berkata lagi, "Kamu bicara sembarangan. Restoran mana yang memperbolehkan konsumennya dengan mudah untuk masuk ke dapur? Apalagi di sini, bagaimana kalau kamu mencuri resep rahasianya?" Semakin Nenek Yo berusaha mencegah orang masuk ke dapurnya, orang-orang malah semakin penasaran. Ada yang bilang pernah mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalamnya dan lain-lain. Mereka kemudian membulatkan tekad untuk meluruskan semua kabar yang beredar ini dan ingin memaksa untuk melihat apa isi dapur Nenek Yo sebenarnya. Mereka lalu mendatangi warung mie Nenek Yo. "Kami semua penasaran dengan isi dapur nenek. Pokoknya hari ini kami harus masuk dan melihatnya." Selesai mereka mengatakan kalimat itu, tiba-tiba dari dapur terdengar suara seorang wanita yang menangis. Nenek Yo bergumam, "Mengapa dia harus menangis sekarang?" Dengan enggan Nenek Yo membuka pintu dapur. Seketika orang-orang itu melihat seorang wanita yang sedang membuat adonan mie sambil menangis dan menyanyikan lagu yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar, "Mana bisa mempekerjakan orang gila di dapur?" Nenek Yo menjawab, "Ia berasal dari desa yang sama denganku. Tahun lalu suaminya meninggal dan ia sangat terpukul karenanya. Tapi mie buatannya sangat enak, karena itulah aku membuka warung mie ini. 100 mangkuk mie yang dijual per hari itu semuanya dibuat dalam pengawasanku dan aku jamin semuanya aman." Nenek Yo menambahkan, semua mie yang dijual itu adalah mie yang dibuat saat ia belum mulai menangis, jadi benar-benar aman. Resep mie ini adalah ia dan suaminya yang menemukan, sehingga ketika membuat mie ini, ia bisa tiba-tiba teringat suaminya yang sudah meninggal dan ia akan langsung menangis. Karena itu aku membatasi hanya menjual 100 mangkuk saja per hari. Mie yang kena air mata ini tidak akan dijual kepada kalian, lihat saja, semuanya aku buang ke sini." Nenek Yo kemudian menunjukkan sebuah tempat sampah besar yang berisi banyak adonan mie. Apakah kalian tahu bahwa hidupnya berkekurangan? Ia masih harus membesarkan seorang anak, sehingga memohon kepadaku agar membuka sebuah warung mie dan aku pun setuju. Sekarang, nasib warung ini aku serahkan pada kalian semua, apakah masih akan buka atau malah tutup? Sebenarnya, Nenek Yo bahkan tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari warung mie ini. Orang-orang itu berkata, "Mie hari ini kami memang tidak mau makan, tapi besok dan seterusnya kami masih akan datang ke sini untuk makan." Begitulah warung mie itu tetap buka dan ketika anak wanita itu tumbuh besar, Nenek Yo dan wanita itu menutup warung mie. Sebelum pergi dari sana, anak wanita itu membungkuk pada orang-orang dan berkata, "Terima kasih."